Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali teman-teman semuanya walaupun dalam keadaan online. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya terkait spending tree protocol. Nah, pekan lalu kita sudah belajar Ether Channel bagaimana kita membuat sebuah eh, topologi ya di mana memiliki banyak link yang secara otomatis bisa menjadi link backup dan juga bisa meningkatkan kecepatan dari eh, protokol tersebut dari topologi tersebut maksud saya. Nah, di pekan ini teman-teman semuanya kita melanjutkan materi kita yaitu spanning tree protokol. Bagaimana itu spanning tree protokol? Oke, kita coba lihat teman-teman semuanya. Jadi sederhananya teman-teman semuanya, ketika kita berbicara spanning tree protocol, sederhananya dia ingin membuat namanya jalur backup ya, jalur backup tanpa adanya redundancy. Ya, misal ya, eh coba apakah saya bisa ngegambar di sini ya, annotate. Oke, misalkan teman-teman semuanya di sini ada switch ya, ada switch juga, ada switch ya. Ini sederhananya ya. Nah, ini terhubung, terhubung, terhubung. Nah, sebenarnya menggunakan spanning tree protocol itu teman-teman semuanya supaya dia bisa membuat jalur backup, tapi ingat tanpa adanya redundancy ya atau looping. Nah, kalau seperti ini teman-teman semuanya, kalau kita mau menggunakan topologi seperti ini, itu rawan terjadinya looping ya, di mana paket kita ketika kita misalkan ini SW1 switch 1 ini kedua ketiga ketika SW1 ingin mengirim ketiga ya itu paketnya bisa jadi terjadi looping maksudnya apa ketika SW1 mengirim kedua ya dua mengirim ketiga tiga sebenarnya sudah selesai di sini tapi tiga tetap mengirim ke satu begitupun seterusnya ini looping. Nah ini yang harus kita hindari tapi di sisi lain teman-teman semuanya dengan topologi seperti ini kita bisa membuat jalur backup. Jadi kalau misalkan kalau ada saat bermasalah maka jalur yang lain bisa mengatasinya. Tapi tadi kekurangannya ada namanya looping. Sehingga muncullah namanya spanning tree protokol ini teman-teman semuanya. Tujuan utamanya adalah membuat jalur backup plus menghindari terjadinya looping. Bagaimana caranya? Nanti kalau kita menggunakan STP teman-teman semuanya, secara otomatis ada satu jalur yang statusnya block ya. Ada nanti dua status ya, ada forward ya, forwarding dan blocking ya. Nah, kalau misalkan ada topologi seperti ini, otomatis pasti ya ada jalur blok. Misalkan di sini ya, di port block. Nah, ini akan diblok. Sehingga nanti ketika kita ingin mengirim ketiga ya, SW1 kedua dulu, nanti ketiga. Ketiga ya, enggak mungkin akan mengirim ke SW1. Jadi, spanning tree protocol itu tadi tujuannya adalah untuk membuat jalur backup tanpa adanya looping ya, sekaligus mengatasi looping. Nah, menariknya teman-teman semuanya, STP ini ya, Spanning Tree Protocol di Cisco itu nggak perlu kita konfigurasi ya. Dia secara otomatis bisa melakukan itu. Oke, itu analoginya, analogi sederhana. Oke, teman-teman bisa baca di sini ya, yang sudah saya jelasin tadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada kebutuhan adanya spanning tree. Nah, problem utama yang bisa dihindari dengan adanya STP adalah broadcast storm ya. Badai broadcast. Nah, broadcast storm ini menyebabkan frame broadcast atau multicast atau unicast yang destination address-nya belum diketahui oleh switch terus berputar. Nah, ini looping ya, terjadi looping terus. Nah, tentunya ini akan merusak performance dari network kita kalau terjadi looping. Itu sehingga kita menggunakan STP. Nah, itu kenapa looping? Karena kita ingin membuat jalur backup sehingga dia looping. Nah, itu kekurangannya ada looping sehingga ada STP ya untuk nanti tidak terjadi looping tapi tetap memiliki namanya jalur alternatif ya. Nah, kurang lebih kalau kita gambar topologinya teman-teman semuanya yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Saya gambarkan ada tiga switch. Ketika switch ini ingin mengirim ke SW1 ya. Nah, nanti bisa jadi ke SW2, nanti ke SW1 ya SW1 tetap mengirim lagi dan seterusnya. Ini namanya looping. Ini kita harus hindari. Nah, itu sehingga muncullah STP, teman-teman semua. Menghindari looping, tetapi juga nanti ada
jalur backupnya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, di sini teman-teman semuanya ya. Tadi sederhananya di STP itu ada namanya forwarding ya. Forwarding dan ada namanya blocking. Nah, tadi kalau kita lihat di topologi di atas itu dia looping ya. SW2, SW1, SW3, looping terus. Tapi kalau kita menggunakan STP teman-teman semuanya ada namanya blocking. Jadi ada statusnya forward, dia mengirim ya forward. Tapi ada juga blocking sehingga apa yang terjadi? Tidak ada yang namanya looping. Misalkan dari switch ketiga ke switch ke satu ke switch kedua ya tujuannya. Nah di switch kedua nggak bisa lagi mengirim ke switch ketiga. Kenapa? Karena sudah di blok. Nah ini statusnya blok. Kalau kita lihat di paket tracer nanti dia merah teman-teman semuanya. Dan kalau kalian tracer ya, nanti jalurnya pasti otomatis ke sini, ke sini. Kecuali nanti ya, kecuali ketika jalur ini putus. Nah, ini kan ingat ya, dia bisa menjadi link backupnya juga. Ketika dia jalur ini putus, teman-teman semuanya, jalur bagian sini itu putus, otomatis yang di blocking ini tadi, statusnya blocking yang masih merah, otomatis dia hijau. Otomatis dia hijau sebagai jalur alternatifnya ya. Dia akan menjadi jalur alternatifnya sehingga eh, jaringan kita teman-teman semuanya tetap bisa aktif walaupun misalkan ada jalur yang putus sekalipun ya. Itu bagusnya STP mencegah looping dan bisa memiliki jalur backup atau jalur alternatif. Jadi blocking ini otomatis terbuka teman-teman semuanya. Forwarding ketika misalkan jalur ini yang putus. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Nah, cara kerja spanning tree. Nah, ini simple teman-teman semuanya. Yang paling pertama itu ketika kita berbicara spanning tree, kita harus menentukan dulu teman-teman semuanya. Apa yang kita tentukan? Namanya root switch ya. Misalkan ya, ketika kita ingin, misalkan saya gambar dulu deh. Nah, kemudian nanti saya perlihatkan juga di paket tracer, Cisco paket tracer ya. Nah, ketika kita ingin membuat spanning tree ya, misalkan saya buat topologi kurang lebih seperti ini, topologi sederhana, dua switch ya. Nah, ini saling terhubung misalkan ya. Ada dua link atau dua jalur. Nah, tentunya nanti ada yang sifatnya forward, ada sifatnya statusnya ya, statusnya block. Nah, di sini teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya nanti dia forward, bagaimana sih dia nanti ngeblok? Pasti ada karakteristiknya. Nah, ini cara kerjanya teman-teman semuanya. Nah, kita lihat di sini STP memiliki root switch. Nah, nanti ada namanya root switch ya. Ingat, di misalkan ada topologi kita ada dua switch, pasti salah satunya ada root switch dan ada satu yang non root switch. Kalau ada tiga switchnya dalam topologi kita, otomatis pasti ada satu root switch, satu maksimal satu ya. Ada pasti root switchnya. Nah, STP memilih root switch. STP menempatkan semua port aktif pada root switch dalam status forwarding. Nanti kita akan memilih root switch-nya. Nah, bagaimana nanti cara pilihnya? Oke, kita ikuti saja ini ya, panduan ini teman-teman semuanya. Oke, nanti akan kita pilih. Semua switch non-root menentukan salah satu portnya sebagai port yang memiliki ongkos paling kecil untuk mencapai root switch. Nah, port tersebut kemudian disebut sebagai root port. Nah, sederhananya teman-teman semuanya, daripada kita scroll ke bawah ya. Nah, nanti teman-teman semua, ini ketika kita menggunakan STP, dia akan menentukan namanya root switch. Cara menentukannya, root switchnya bagaimana ya? Dia menggunakan namanya nilai priority ya. Priority. Nah, nilai priority yang kecil, otomatis dia akan menjadi namanya root switch. Nah, kita lihat nilai priority-nya ini. Cara melihatnya nilai priority gampang sekali. Tinggal kita show spanning tree ya. Tulis saja show spanning tree. Nanti kita perhatikan ya. Nah, kemudian kita lihat nilai priority-nya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Ternyata di dalam switch itu, misalkan ada dua switch ini, nilai priority-nya sama, teman-teman semuanya. Terus bagaimana menentukan root switch-nya lagi kalau sama? Nah, kalau sama, cara menentukan adalah kita lihat nilai MAC address-nya ya. Nilai MAC address. Nah, nilai MAC address ya, atau alamat fisiknya. Nah, kalau kita sudah melihat nilai MAC address-nya, kita lihat nilai terkecilnya ya, yang di sebelah kiri. Misalkan 0001, kemudian ada yang 0002 ya. Misalkan ini 02, ini 001. Otomatis yang 001 ya yang dipilih. Sehingga nanti ini
menjadi root switch. Nah, kemudian ini menjadi non root switch. Nah, biasanya teman-teman semuanya, kalau non root switch ya, kalau root switch itu otomatis dia tidak ada port blocknya ya. Ya, otomatis nanti yang di blocking itu bagian sini, yang non switchnya. Misalkan di sini. Nah, ini di block. Nah, sehingga nanti ini jalurnya mengirim dari sini ke sini. Tapi ini tidak bisa putar balik, teman-teman semuanya. Tidak akan looping loh. Karena dia sudah di block. Nah, otomatis itu blockingnya ada di non root switch ya. Nah, caranya nanti menentukan kenapa sih dia bisa diblok di jalur itu. Nah, nanti ada di sini teman-teman semuanya. Sederhananya, kenapa dia diblok? Karena jalur tersebut memiliki cost yang lebih besar atau bench yang lebih kecil, costnya lebih besar untuk menuju ke sini ya. Sehingga kita pilih switch ini akan memilih menentukan ya. STP ini, Spanning Tree Protocol menentukan port mana yang memiliki jalur yang costnya terkecil ke root switch sehingga dia aktif. Misalkan ini ya, oh ini aktif karena ternyata bandwidthnya itu 100 Mbps, di sini hanya 10 ya. Otomatis ini yang diaktifkan. Akan tetapi teman-teman semuanya diingat lagi bahwa ketika terjadi masalah ya di topologi ini, misalkan kabel ini putus ya, digigit tikus ya, otomatis yang gemblok tadi ini otomatis terbuka teman-teman semuanya. Dia statusnya forward langsung. Sehingga antara switch dengan switch ini tetap bisa berkomunikasi. Nah, sekarang kita sudah tahu ya cara menentukan ya root switch-nya sama non root switch dari nilai priority dan MAC address-nya. Ketika nilai priority-nya sama ya, tentunya kita cari dulu priority terkecil. Kalau sama, kita lihat MAC address-nya. Kita cari MAC address yang kecil. Dan kalau di MAC address, tidak mungkin ada yang sama. Nah, setelah itu teman-teman, apa yang kita lakukan lagi? Nah, di sini disebutkan ya. Nah, setelah kita menentukan root switch, non-root switch-nya, nah kita akan menentukan yang mana yang disebut root port ya. Nah, Nah, semua switch non-root menentukan salah satu portnya sebagai port yang memiliki ongkos yang paling kecil. Nah, di sini nanti kita bisa tahu bahwa yang mana yang diblok, port yang mana yang diblok, dan yang mana yang akan menjadi forwarding. Nah, semua switch non-root menentukan salah satu portnya sebagai root yang memiliki ongkos paling kecil untuk mencapai root switch. Port tersebut kemudian disebut sebagai root port ya, RP. Nah, akan ditempatkan pada status forwarding. Nah, misalkan seperti ini teman-teman semuanya ya. Kalau ada dua switch seperti ini dan ini root switch, ini kita nggak perlu ya, nggak perlu otak-atik. Otomatis nanti kita di sini cari, otomatis dia akan mencari yang mana sih dari dua link ini, dua jalur ini atau dua port ini ya, yang akan menjadi root port ya untuk di non root switch-nya, yang mana menjadi RP. Gampang sebenarnya ya. Yang menjadi RP teman-teman semuanya ya, root port itu adalah eh, port yang memiliki cost yang paling kecil menuju root switch. Nah, RP ya. Misalkan ini costnya itu 10, ini costnya itu hanya satu, sehingga kita pilih cost yang satu, sehingga nanti di sini menjadi RP ya. Port ini menjadi RP, misalkan FA 0/1. Di sini nanti portnya ya dia statusnya block ya, teman-teman semuanya. Dia statusnya block karena kenapa? Dia costnya tinggi 10. Tadi akan tetapi kalau di sini putus, bagian sini putus, otomatis ini tetap jalan dan ini akan menjadi RP lagi teman-teman semuanya karena ini nggak ada RP. Oke, setelah itu RP ya, jalur yang terkecil menuju root switch-nya. Kemudian ada namanya designated port ya, DP ya. Nah, itu DP itu adalah hampir sama juga pengertiannya ya, cost yang paling kecil akan tetapi dia fokus untuk pengiriman data. Misalkan teman-teman semuanya, kalau seperti ini ya, seperti ini topologinya, yang menjadi DP itu adalah yang ini ya. Saya coret lagi deh. Saya hapus dulu. Oke, tadi sudah kita tentukan ya root switch, cara menentukan root switch sama non root switch. Kalau root switch ya kita lihat nilai probability-nya.
Kemudian untuk RP tadi teman-teman semuanya root port ya, root port itu ada di non root switch ya, yang bukan root switch. Nah, RP itu adalah root port. Root port itu adalah yang jalur memiliki cost terkecil menuju ke root switch. Bagaimana dengan designated port ya, atau DP. Nah, kalau seperti ini topologinya, DP itu juga cost paling kecil teman-teman semuanya menuju root switch. Nah, kalau kita lihat di sini, ini RP, ini otomatis blocking ya. Nah, yang mana DP ini akan menjadi DP. Designated port ya, ini akan menjadi DP. Karena ini cost paling kecil menyuruh root switch karena memang portnya sih root switch. Nah, ini masih mudah. Bagaimana kalau misalkan topologinya seperti ini, ada 3 switch. Nah, ya, ada 3 switch. Anggaplah ini switch lagi. Ada jalur di sini, ada jalur di sini, ada jalur di sini. Ya, kemudian misalkan di sini yang terblok. Nah, otomatis di sini teman-teman semuanya ya, dan kemudian ya, misalkan kita tentukan switch spoknya. Nah, misalkan di sini adalah SP ya, switch spoknya. Sorry, root switchnya ya, root switch. Nah, kenapa dia root switch? Mungkin karena nilai produknya paling tinggi ya. Nah, kemudian cara menentukan yang mana DP, yang mana RP. Nah, otomatis di sini ya, ini non root switch, ini non root switch juga. Ini root switch ya. Nah, kemudian di sini otomatis ini adalah root port teman-teman semuanya. Ini otomatis karena dia adalah cost terkecil menuju ke sini. Karena ini sudah diblok. Nah, kemudian antara ini sama ini yang mana? Nah, otomatis di sini akan RP ya, karena ini cost terkecil menuju ke root switch. Kemudian ini apa? Ini akan menjadi designated port. Nah, ini juga apa ya? Costnya terkecil ya, tapi ada lebih kecil lagi yang RP ya, menuju ke sini. Nah, ini siap ya. Dia siap juga nanti akan mengirim ketika misalkan jalur ini putus, teman-teman semuanya. Ingat, kalau kita menggunakan STP, dia bisa membuat jalur backupnya. Nah, kalau ini putus, otomatis jalur ini yang aktif ya. Ini aktif. Status dari blocking menjadi eh, forward ya. Otomatis. Jadi ini kalau kita nggak bisa kirim ke sini, otomatis kita bisa kirim ke sini. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya, misalkan kita dari sini ya, dia akan mengirim misalkan mau mengirim ke sini dari sini ke sini kalau keadaan normal karena di sini statusnya blocking. Itu saja sih untuk menentukan root switch, kemudian root port, kemudian designated port. Ini teman-teman tinggal baca ya. Kemudian, nah, apa perbedaan topologi VLAN yang menerapkan STP dengan yang tidak menerapkan STP? Nah, sudah saya jelasin ya. Nah, coba kita lihat. Ya, kalau misalkan sebuah VLAN ya tidak menerapkan STP seperti ini kurang lebih teman-teman semuanya. Ketika jalur ini putus ya, jalur ini putus, yang merah putus atau digigit tikus ya atau kena bencana alam, otomatis komputer ini PC13 tidak bisa lagi mengirim ke misalkan VLAN 2 ke VLAN 2 di sini juga ya, PC1 di sini PC5. Nah, tidak bisa karena ini sudah putus. Ini kalau kita nggak menggunakan konsep spanning tree protocol. Akan tetapi ketika kita menggunakan spanning tree protocol ya, nah, kita memiliki namanya jalur backup teman-teman semuanya. Tapi ingat, nah, kita juga sudah mencegah namanya redundancy atau looping ya, jalur yang ganda ya, atau terjadinya looping. Kita tetap bisa mencegah. Kalau kita nggak menggunakan STP, teman-teman semuanya, dia akan looping itu membahayakan eh, topologi kita tentunya. Tapi karena kita menggunakan STP, nah dia tetap memiliki jalur backup plus mencegah looping. Cara mencegah looping, dia memiliki port yang akan diblok. Ditentukan yang mana port yang akan diblok. Tentunya itu yang memiliki cost yang tinggi ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika misalkan ya, ini putus teman-teman semuanya. Nah, ini putus. Nah, ini banyak sekali jalurnya ke sini. Misalkan ini putus. Kalau misalkan ini putus ya, misalkan ini mau mengirim ke sini ya bisa lewat sini, bisa lewat sini ya, nggak langsung strike, bisa. Ini jalur. Nah, kalau misalkan banyak yang ada yang putus ya banyak jalurnya teman-teman semuanya. Nggak kayak di atas tadi, satu jalur putus selesai. Kalau ini banyak backupnya. Tapi ini juga nggak bisa looping karena ada beberapa port yang statusnya blocking ya. Yang nanti status blocking ini akan berubah menjadi forwarding ya.
Nah, kapan dia berubah menjadi forwarding? Ketika misalkan yang statusnya forwarding ini jalurnya putus. Ini putus, kena bencana, nah otomatis yang ngeblok ini otomatis terbuka. Seperti itu. Oke, untuk percobaan satu, oke, coba langsung kita contohkan untuk percobaan satu, teman-teman semua. Oke, di sini ada dua switch ya. Kalau kita lihat topologinya tadi ada dua switch. Kemudian kita coba hubungkan ya dengan menggunakan dua jalur, switch ke switch menggunakan kabel crossover ya. Nah, kita fase Ethernet saja dulu. Kemudian FA 0/2 menuju FA 0/2. Nah, ini statusnya listening ya. Nah, nanti ada yang orange satu ya, yang lainnya hijau semua. Nah, caranya tadi menentukan adalah ingat teman-teman semuanya, ketika kita berbicara Spanning Tree Protocol STP, dia akan pertama mencari namanya root switch ya, root switch. Dan di antara dua switch ini pasti ada menjadi root ya, menjadi root switchnya, menjadi root switchnya antara switch 0 atau switch 1. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman semua, yang menjadi root switchnya itu adalah yang mana? Nah, tidak mungkin di root switch itu ada yang orange, pasti hijau semua. Sehingga kalau kita lihat secara sekilas, yang menjadi root adalah switch 0 ya. Nah, setelah dia bisa menentukan ya, karena kita nggak mengkonfigurasi apa-apa di sini kalau STP. Nah, ketika dia menentukan root switch-nya, teman-teman semuanya, dia akan menentukan port-portnya ya. Ada designated port, kemudian ada juga root port ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini otomatis yang di switch 0 ini, karena dia adalah root switch, dia pasti memiliki DP ya, designated port, karena cost yang paling kecil menuju ke dirinya sendiri. Kemudian yang di sebelah, yang non switch root, nah yang mana menjadi RP ya, root port. Dia antara root port dia atau blocking ya. Nah, root port itu teman-teman semuanya menentukan adalah cara menentukannya adalah cost terkecil menuju ke root port. Dalam hal ini switch 0 ya. Caranya bagaimana? Gampang. Kita coba deteksi saja. Nggak ngapa-ngapain ya. Nah, kita deteksi misalkan si switch 0 dulu ya. Oke, kita nggak enable, tinggal show spanning ya. Nah, spanning tree. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semua ya. Di sini bahwa informasinya nilai probabilitasnya 32769 dan ini adalah this bridge is the root. Nah, dia adalah root ya. Yang sudah kelihatan rootnya. Nah, kemudian di sini role-nya portnya dia sebagai designated port ya. Nah, designated des ya. Kemudian statusnya forwarding ya. Nah, statusnya forwarding. Cost-nya 19 ya, ada cost ini 19 19. Nah, forwarding itu dia mengirim data ya. Nah, karena hijau. Nah, bagaimana dengan ini teman-teman semuanya ya? Oke, kita coba bandingkan informasinya ya. Nah, kenapa dia menjadi switch root? Alasannya apa ya? Oke, kita coba bandingkan informasinya. Oke, ini di switch 1 ya. Enable show spanning. Oke. Nah, kita coba bandingkan informasinya teman-teman semuanya. Kalau kita lihat ya, di switch 0 itu nilai priority-nya 32769 ya. Kalau di sebelah 32 sama ya. Ingat, ketika nilai priority-nya sama, kita harus melihat ke MAC address ya. Kita lihat MAC address-nya. Nah, MAC address itu ada di bawah teman-teman semuanya. Nah, ini. Nah, MAC address-nya kita lihat di sini saja. Ini 001, yang sebelahnya adalah 006. Kita pilih yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling kecil adalah yang switch 0 ya, 001. Itulah kenapa dia menjadi the bridge is the root ya, atau namanya switch root ya. Karena dia memiliki MAC address yang lebih kecil daripada switch lainnya. Nah, inilah menjadi rootnya. Kemudian lagi teman-teman semuanya tadi ya, ketika kita sudah menentukan root switch-nya ya, otomatis sih ditentukan oleh STB. Nah, kemudian kita akan melihat ya yang mana menjadi designated port, yang mana menjadi root port, yang mana seterusnya nanti blocking ya. Designated port itu ya di ini ya. Kalau di root switch otomatis dia menjadi designated port semua. Nah, kemudian di non root switch, nah dia akan menentukan
namanya root port sama block teman-teman semuanya atau alternatif ya. Nah, di sini rootnya ya kelihatan di sini. Nah, ini jadi FA 0/1 yang di atas tadi, yang ini ya. Nah, itu dijadikan sebagai root port. Nah, statusnya forwarding ya, mengirim data. Cost-nya 19 karena cost-nya 19. Yang satu alternatif ya, yang di bawah yang di blok ya, statusnya blok, cost-nya 19. Nah, kalau cost-nya sama seperti ini teman-teman semuanya, nah sebenarnya dia acak ya. Kalau cost seperti ini ya tinggal pilih yang mana menjadi root, yang mana menjadi alternatif. Ya, yang nanti menjadi perbedaan itu kalau cost-nya berbeda. Bagaimana caranya cost-nya berbeda? Bisa kita konfigurasi sebenarnya teman-teman semuanya. Tinggal kita ubah speed-nya. Kemudian kalau misalkan kita mau ganti ya, yang mana menjadi root switch, tinggal ganti nilai priority-nya. Tapi dalam hal ini saya coba contohkan ketika kita menggunakan port yang berbeda ya. Maksudnya kan kita sudah belajar ya fast Ethernet, Giga Ethernet. Yang kita gunakan tadi ini semua fast Ethernet. Ya, misal kita coba pakai yang di bawah, yang ini ya, yang di blok itu kita coba pakai menjadi dia ini giga ya. Coba menjadi giga. Nah, kita jadikan giga ya. Tolong giga, giga. Secara otomatis teman-teman semuanya karena ya misalkan ini root switch yang sebelahnya non root switch, sebelahnya otomatis karena ini giga kecepatannya besar, otomatis costnya kecil ya. Otomatis nanti yang merah itu, nah ini proses listening teman-teman semuanya, kemudian dia learning ya, dia mencari. Kemudian nanti yang merah otomatis bukan lagi di bawah karena kecepatannya tinggi, otomatis costnya rendah. Nah nanti di atas, nah di atas dia yang costnya lebih tinggi pasti costnya karena dia hanya fast Ethernet kecepatannya hanya 100 Mbps, yang satu ya 1 giga ya. Kita lihat dia proses listening dulu mendengarkan ya karena ada perubahan topologi. Begitupun juga ketika ada kabel yang putus teman-teman semuanya. Nah kita lihat ya. Nah bisa dilihat yang di bawah ini hijau-hijau ya, hijau-hijau. Kalau root switch tetap ya karena itu nilai priority-nya nggak kita ubah. Nah, yang berbeda itu adalah nanti portnya yang mana di blok, yang mana menjadi forward ya. Nah, ini otomatis teman-teman semuanya giga ini akan menjadi root port. Karena kenapa? Cost-nya lebih kecil ke switch root kita. Karena ya kecepatannya tinggi. Yang di atas otomatis akan menjadi alternatif atau terblok. Nah, kalau kita deteksi lagi teman-teman semua, tinggal show spanning tree. Nah, ini ya, giga statusnya root, forward yang fast Ethernet akan menjadi alternatif dan dia di blok. Ketika ini teman-teman semuanya misalkan yang di bawah itu digigit tikus ya, tedong, di atas otomatis menjadi hijau. Otomatis ini akan menjadi hijau. Tinggal kita tunggu saja dulu. Nanti otomatis dia hijau. Dia butuh proses namanya listening ya. Ketika ada perubahan topologi ya atau ada kabel yang bermasalah, dia akan proses listening kurang lebih 15 sampai 20 detik ya. Nah, dia bertukar informasi. Dia otomatis nanti menjadi hijau. Tinggal ditunggu saja ya. Nah, ini sudah hijau. Nah, seperti itu. Jadi enaknya pakai STP itu teman-teman semuanya, dia memiliki jalur backup dan menghindari terjadi looping. Karena memang rawan ketika kita memiliki jalur backup, pasti ada looping. Tapi dengan STP, kita punya jalur backup, tapi juga sekaligus bisa menghindari terjadinya looping. Seperti itu. Nah, saya kira teman-teman bisa dikerjakan ini ya, percobaan 1, kemudian percobaan 2, di sini ada ya, percobaan 2 sampai percobaan 3 silakan dikerjakan. Kemudian nanti laporannya ditulis ya di buku yang seperti biasa. Nanti ketika kita UAS, nanti saya akan periksa semua, baik itu laporan Ether Channel, kemudian STP-nya. Saya akan periksa semua sekaligus untuk semua laporan sebagai nilai praktikum kalian. Saya kira itu teman-teman semuanya terkait spanning tree protocol. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.